Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kami harap kabar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang kembali di channel Kutipan Dakwah dan Doa. Kali ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari 5 finalis, yaitu 1. Sujiwo Tejo, 2. Henry Satrio, 3. Ade Alawi, 4. Shirley Anavita, 5. Muhammad Aulia, yang akan dijawab oleh Ustadz Dasad Latif dengan jawaban-jawaban yang cukup cerdas dan masuk akal. Langsung saja kita simak bersama tanya jawab berikut ini antara 5 finalis dengan Ustadz Dasad Latif. Tema pertanyaan yang ke-1. Ada jejak digital. Nah, yang namanya Ustadz Dasad Latif ini kan selalu viral. Banyak dong jejak digitalnya. Kayak Mbah Tejo nih. Ngomong-ngomong, gimana Mbah Tejo melihat eksistensi dari seorang Ustadz Dasad Latif selama ini? Suka juga, karena istriku orang Bugis gitu. Jadi agak ngerti sedikit-sedikit kalau nyabur-nyabur Bugis. Iya, Pi, iya toh? Gitu. Nah, tapi kuncinya, ini kan milenial perempuan. Kenapa terkesan selalu ngebela suami? Ibu-ibu menjaga suami tidak dengan WA, tidak dengan HP. WA-nya diperiksa, ya kan? Benar ya? Ya, betul. Menjaga suami. Yang penting ibu-ibu harus hadir di hati suami. Ya, betul. Hadir di hati suami itu gimana sih maksudnya? Itu sempat viral juga, saya bilang, percuma kau periksa HP-nya. Yang dikasih masuk di rumah, HP yang bisa aman, tapi ada di mobilnya 2. Kok bisa tahu, Ustadz? Karena saya begitu. Jadi bagaimana menjaga suami itu bukan dengan periksa HP, tapi hadir di hatinya. Bagaimana suami bisa betah di rumah, tutur kata yang lembut seorang istri. Datang suaminya disambut, "Assalamualaikum kakandaku, Arjunaku." Apakah itu sudah jadi jaminan, Ustadz, akan hadir di hati suami? Siapa tahu kehadirannya banyak di hati. Ini gimana deh? saya mencontoh pribadi saya. Nah, kalau Bang Hensat gimana nih? Misalnya ya, Ustadz nggak pakai jenggot. Kemudian kan ada justru Ustadz lain tuh yang menyarankan apa yang kita punya itu sedekahkan. Sedekahkan saja. Tapi kan Ustadz pakai, cincin pakai yang bagus, jam pakai yang bagus. Itu gimana tuh Ustadz? Kan seperti melanggar etika profesi keustatan lah itu ya. Jenggot kemudian pakai mewah-mewah. Saya juga dikatakan pernah ribut di Facebook saya. Ini Ustadz bicara sunnah, tapi kok tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Ini buktinya kau tidak pakai jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Syukurnya saya, Bang, saya punya barang bagus-bagus, tapi bukan saya yang beli. Kasih hadiah. Itu kelebihannya jadi Ustadz. Iya sih. Dikasih. Dan orang yang memberi itu ikhlas. Kalau saya ada duit, mending bangun masjid, mending sekolahkan anak yatim. Jelas investasi untuk akhirat. Oke, nah tadi sudah ada bapak-bapak nih. Sekarang nona-nona nih. Silakan Pak Ustadz, ini kan selama ini mampu mengenyam pesan-pesan dakwah dengan lebih cair. Ada lucunya, ada sarkasnya, itu khas Indonesia sekali. Sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Pertanyaan Shirley adalah, dari mana Pak Ustadz skill itu Pak Ustadz dapat? Ini yang orang tidak tahu. Saya ini dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya itu komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi ada disebut komunikasi persuasif. Bagaimana orang dibujuk supaya dia mau ikut dengan kita. Itulah komunikasi persuasif, yang lawannya adalah kursif, paksaan. Saya melanjutkan Shirley tadi sama Yohana. Dan inilah pertanyaan dari Sujiwo Tejo yang sempat viral di medsos. Mari kita dengarkan bersama. Tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh 2 malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Salat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal salat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, salat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum.
Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kita akan masuk ke next box. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat, Rakit dan Atid, mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang Iya. ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 kuda, 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak khusyuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu khusyuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok. Buang sampah sembarangan. Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melontar 3 jumroh. Satu tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu kali lempar, tak, tak, tak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat, setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Teja? Udah teryakinkan? Oke. Jejak Tema pertanyaan kedua. viral. Nah, tadi sudah jejak digital, sekarang yang viral-viral. Saya mau tanya, Ustaz, beberapa waktu terakhir nih viral beberapa isu-isu di masyarakat. Ustaz, tentang Panji Gumilang ini, boleh kita lihat dulu? Ini Polri panggil lagi Panji Gumilang terkait penistaan agama dan Ustaz diminta keterangan ya soal hal ini? Ya, saya diminta keterangan. Saya cuma sampaikan bahwa saya tidak pernah melihat secara langsung pesantren tersebut. Saya hanya mendapati di berita-berita di media. Berarti ini opini. Ya, saya hanya melihat opini. Saya tidak pernah melihat secara langsung. Tapi kalau berita-berita itu benar, ya dia sesat. Ya, karena dia sesat itu urusan pemerintah. Pesan Ustaz untuk masyarakat seperti apa? Untuk memasukkan anak ke pondok, pertama kita harus tahu siapa pimpinannya. Yang kedua, lihat programnya. Ya, lihat programnya, lihat kurikulumnya. Nah, kemudian tanya kepada ahlinya, kepada ulama. Ya. Saya salah satu orang yang diberi izin oleh Allah menjadi pendakwah meskipun saya tidak pernah mondok. Dan memang penting ketika pemerintah minta sertifikasi, penceramah itu harus ada sertifikasi, saya orang yang paling pertama setuju. Tetapi yang saya tidak setuju karena sertifikasi dilakukan oleh BIN dan anti teror. Seolah-olah kami ini pendakwa teroris. Ya, yang boleh mensertifikasi ulama itu, pendakwa itu Majelis Ulama Indonesia. Karena kalau tidak ada sertifikasi juga bahaya. Itulah sempat saya sampaikan bahwa di negara Indonesia ini paling bersyukur kita. Mbak tahu enggak, di Saudi
Biar dia sarjana agama, hafal Quran, mau berdakwah tidak mungkin bisa tanpa izin dari kerajaan. Tidak usah ada negara yang jauh. Malaysia, tetangga kita. Saya punya duit banyak. Kalau di Malaysia bikin masjid tidak bisa tanpa izin kerajaan. Di sini bangun tanpa IMB jadi. Mau bikin pesantren di Malaysia tidak mungkin kalau tidak ada izin dari kerajaan. Di sini ada rumah saya kosong, kumpul anak-anak hafal Quran jadi pondok pesantren. Meskipun kadang-kadang tidak ada izinnya. Pendakwah tidak mungkin bisa dakwah tanpa izin. Permit istilah mereka tanpa izin dari kerajaan. Kalau kita artis hijrah baru 2 bulan belajar agama dikafir-kafirkan kita. Seolah-olah dia jadi panitia hari kiamat. Iya. Jadi tadi kuncinya adalah siapa pemimpinnya dan juga bagaimana programnya. Selanjutnya kita akan roll untuk artikel Rocky Gerung diduga hina presiden. Akademisi ingatkan kritik harus kedepankan adab. Nah, bagaimana Anda melihat sosok-sosok yang vokal seperti Rocky Gerung ini? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Jadi mengeritik orang itu ada etikanya. Contoh, ketika sholat berjamaah, itu sudah bermasyarakat itu contoh sholat berjamaah. Itu rule, contoh berkehidupan bernegara ada dalam masjid ketika kita sholat berjamaah. Nah, jadi imam misalnya, dia salah. Mestinya dia ruku, tapi dia langsung sujud. Gimana ngingatkan? Bukan ditendang patah, imam salah kok. Ditunjuk kepalanya, enggak. Tapi apa? Ketika dia dikoreksi, kita ucapkan apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Kenapa? Lupa adalah penyakitnya manusia. Hidayah datang dari Allah. Maka diingatkan. Cara mengingatkannya bukan didorong. Bukan juga kata, salah kok imam, batal sholatmu. Tapi bagaimana menegurnya? Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi mengeritik itu ada adab. Termasuk dengan pemilihan diksi dan kata-kata yang tentu Memilih saja diksi. itu cerminan ya. Jadi cerminan. Jadi apalagi kita orang Indonesia yang sangat menjunjung tinggi tata krama. Nah, ketika mengeritik seseorang, bisa jadi dia mau terima itu ketika kita sampaikan dengan baik. Mas Adi Alawi dulu, ada tanggapan nggak? Banyak sekali para penceramah menyampaikan pesan komunikasinya itu dengan keras, Ustaz ya. Tetapi kalau saya perhatikan Ustadz ini kan banyak bercandanya nih. Banyak bercandanya dan bahkan kalau misalnya Ustadz diundang di angkatan, di TNI, kemudian juga di Polri, Ustadz tidak segan-segan juga mengkritik pengundangnya. Ini kan juga sebuah anomali sebenarnya. Dan mereka seringkali juga repeat order ya, selalu mengundang. Apakah pesan yang Ustadz sampaikan tidak kena ke mereka? Karena kan prinsip dari dakwah kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi dai itu hanya berkewajiban menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah datang dari Allah. Saya sampaikan, saya kritik, saya sampaikan apa. Tapi kalau dia tidak mau itu hak Allah. Jangankan saat latif, kurang apa afdalnya doa para nabi. Nabi Nuh, anaknya sendiri melawan. Kalau bukan hidayah datang dari Allah, tidak mungkin. Jadi kita hanya menyampaikan dakwah. Ajak. Nah, mengeritik itu boleh. Dan dakwah memang tempatnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi harus ada adab. Nah, orang soal ketawa-ketawa, itulah bedanya humor dengan lawak. Humor itu membuat orang ketawa tapi ada ilmu di dalamnya, ada koreksi di dalamnya. Lawak yang penting ketawa, ada pesan moralnya atau tidak ada urusan. Itu bedanya, lawak dengan humor. Maka humor saya itu mengeritik, misalnya mengeritik istri-istri cerewet. Itu kan yang viral itu yang dia dorong istrinya ke sumur. Ya kan? Ada yang bertanya sama saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung ini ibu. Saya ceritalah, ada suami istri, suka ngomel istrinya. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan. Sudah beli perhiasan, senang lain istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi lihat sumur tua. Pergilah dia lihat sumur tua. Begitu sampai sumur tua, dia bilang sama suaminya ngomong, kau lihat ada ndak airnya itu sumur? Ada bang, dalam ndak? Ndak, paling sampai di lutut, dalam hati suaminya aman. Begitu dia dekat-dekat, dia dorong istrinya masuk di sumur. Krak, jatuh. Begitu masuk jatuh, wih, suaminya di atas, ngomel aja kau dengar juga, ngomel kau begitu. Begitu 1 jam kemudian, tiba-tiba ada makhluk dari dalam sumur itu, hitam tinggi besar, keluar. Wih, kata suaminya, siapa kamu? Saya jin penunggu di sini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini tenang-tenang. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih saya lari. Bayangkan jin aja sudah 400 tahun. Lari dengan ngomel. Makanya ibu-ibu kalau mau tenang suamimu di rumah, jangan suka ngomel. Karena tidak gampang jadi suami.
Nah, itu pesan moralnya masuk. Aulia gimana? Aulia dulu. Dan di sini yang saya bingungkan, dakwah Ustadz itu kan seringkali ada cenderung menggunakan bahasa-bahasa sarkasme yang mungkin menggunakan bahasa-bahasa daerah dari bahasa Makassar kali Pak Ustadz ya. Di sini Ustadz pun ada beberapa video di depan aparat kepolisian. Apakah Ustadz tidak ada ketakutan dianggap pencemaran nama baik? Oh enggak, saya diberitahu sama seorang pakar hukum, selama kau tidak sebut nama, aman. Kalau kau sebut nama, itu sudah ada unsur pidana di dalamnya. Gitu. Kenapa saya menggunakan bahasa daerah? Saya tidak usah menyebut salah satu stasiun TV. Saya diajak, sudah deal kita punya kontrak. Tapi dia bilang, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa daerah. Saya agak tersinggung. Sebab banyak penceramah lain dari suku lain boleh. Dia pakai bahasa Sunda, dia pakai bahasa Jawa. Kenapa kami dari Sulawesi tidak bisa? Nah, saya bilang inilah Bhinneka Tunggal Ika. Inilah kelebihan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Tema pertanyaan ketiga. Di balik 5, siapa dia? Nah, kita akan mengulik-ulik terkait dengan Ustaz. Yang pertama silakan, Bang Hinsat. Wah, Ustaz. Tadi itu sebenarnya saya ada penasarannya tuh. Katakan Ustaz sering diberi. Tapi pengen juga dengar. Pernah memberi nggak gitu? Boleh Ustaz, mohon maaf ya. Tapi sebelum kenapa saya tanya begitu? Karena Ustadz ini kan pengalamannya banyak. Salah satunya pernah masuk politik. Terjun politik di Wakil Wali Kota kalau salah Ustadz. Iya, Pilwali di Makassar. Pilwali di Makassar ya? Kalah nih? Ya. Kalah menang? Bukan kalah, suara saya tidak cukup. Oh, tidak cukup banyak. Untuk menang. Nah, itu dia. Ya. Nah, maksud saya, pada saat jadi maju Wakil Wali Kota itu, jadi Ustadz kondang dulu, terus maju, atau waktu itu memang masih pas-pas aja, terus berani maju. Nah, pada saat maju itu, memberi tidak? Nah, itu loh. Maksudnya ada mahar politik Jadi juga. waktu itu, partai yang mengusung saya membuat kriteria, 1 akademisi, 2 aktivis dakwah. Oh. Nah, maka masuklah nama saya di situ, dan disurvei. Akhirnya, waktu itu maju. Bukan kalah, tapi suara yang menang lebih banyak dari suara saya. Tema pertanyaan keempat. Poligami. Oke, ini kita mau ngobrol soal poligami. Karena ini ngomongin poligami, saya akan berikan kesempatan langsung pada Shirley yang pertama kali. Pandangan Pak Ustadz tentang poligami itu kayak gimana? Poligami jelas aturannya dalam Islam. Boleh, halal. Tapi tidak titik di situ, koma, bagi orang yang mampu. Mampu ini yang berat. Bukan cuma mampu finansial. Yang paling sulit adalah mampu berbuat adil. Itu yang sulit. Cinta itu tidak bisa dibagi. Maka jangankan saya, jangankan kita, Rasulullah pun pernah dikomplain sama Aisyah. Datang istri tuanya Nabi, bawa kue. Lalu siapa yang terima? Khadijah. Dan ditumpahkan, Aisyah, ditumpahkan. Di depan para sahabat nih. Bagaimana kira-kira sikap kita sebagai suami? Di depan sahabat, di depan orang banyak, dipermalukan seperti itu. Tapi Nabi tidak merasa malu dan tidak merasa dipermalukan. Nabi hanya berkata, kau lihat ibumu itu lagi cemburu. Itulah mampu. Ya, kalau kita tidak mampu, cukup kata Quran, cukup 1. Tapi kalau mendengar kata mampu, tapi sebenarnya mau, itu lebih menyakitkan nggak sih, Shirley? Itu benar, Mbak Yonas. Sama yang kedua, Pak Ustadz. Tadi ada mampu, tapi sebenarnya mau, tapi nggak mampu. Itu lebih menyakitkan. Dan bagaimana mengukur rasa cemburu, Mbak? Kalau pada akhirnya si istri ini cemburu, boleh nggak sih istri itu menolak suaminya poligami? Pokoknya saya nggak ikut boleh. box ini. Boleh. Hak perempuan misal ya. Misal, saya mau berpoligami, tapi istri saya komplain. Komplainnya 1, dia marah. Dia tunjukkan haknya, dia cemburu, anaknya dihasut. Bisa, dia punya hak. Hak terakhirnya adalah kalau dia tidak menerima poligami itu, minta dicerai. Kan kalau laki-laki yang minta pisah namanya hak talak. Kalau perempuan yang minta cerai. Jadi poligami itu sesuatu yang halal. Kalau gini Pak Ustadz, tadi kan mungkin anggapannya sebelum ya, bertanya sebelum berpoligami. Apabila case-nya adalah ini sudah dipoligami, ternyata si istri saya pertama merasa suaminya tidak adil setelah mempunyai 2 istri. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau dia tidak terima, dia minta cerai. Tapi kalau dia bisa terima, sabar, kemudian hak-haknya dipenuhi, lalu dia terima, maka hadiahnya adalah surga. Baik. Ya. Silakan Mas Ade. Ustadz, dalam sejarah Nabi Muhammad ya, poligami, ya, ini kan beberapa misalnya janda-janda yang dinikahi karena korban perang ya. Ya. Perang Badar, perang Uhud Ya, ya. betul. Seperti Siti Saudah, Siti Hafsah, Ya. dan Ummu Salamah, itu kan Ya. semua korban-korban perang ya. Apakah lebih mulia karena alasan kemanusiaan atau karena prinsip keadilan tadi itu, Ustadz? Nabi itu menikahi berpoligami itu yang lebih banyak dinikahi adalah janda-janda tua.
Ada yang datang, ya Rasulullah wafat suami saya sebatang kara, tidak ada yang ngurus saya. Kata Nabi, saya ngurus kamu supaya tidak ada fitnah, saya nikahi kamu. Umurnya berapa? Lebih 60 tahun. Jadi bapak-bapak yang mau poligami, cari mau perempuan yang 60 tahun. Mau kok? Saya jami deh, batutnya jadi diurus. Baik, terima kasih. Tema pertanyaan kelima. 2024. Langsung ke pakarnya, Bung Hensat, silahkan. Ya Ustadz, kenapa Ustadz dengan popularitas tinggi sekarang justru menghindari politik? Saya bukan menghindari politik. Saya justru dosen ilmu politik. Di komunikasi ada diajarkan komunikasi politik. Ya. Tapi saya tidak mau berpolitik praktis. Kenapa? Karena saya merasa bukan ahli saya di situ. Yang banyak merusak negara kita ini, yang dia jadi anggota DPR, dia jadi pejabat bupati, wali kota, gubernur, tidak ahlinya. Hanya karena banyak duitnya. Kalau dai masuk politik praktis menurut Ustadz? Boleh saja, yang penting dia ahli. Semua warga negara dijamin haknya untuk berpolitik. Kalau misalnya dia penceramah, tapi dia juga sarjana ilmu politik, sarjana pemerintahan, boleh. Tapi silakan pilih mau jadi sarjana, mau jadi politisi atau mau jadi mubalik. Tapi saya melihat masyarakat kita, kultur Indonesia ini belum bisa menerima ulama mubalik berpolitik. Oke, Aulia silakan. Untuk 2024 nanti, kan udah nggak kerasa ya sebentar lagi ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Kan kita ngalamin nih di 2019, lawan jadi kawan, terkawan jadi lawan. Lalu 2024 nanti ini seperti apa Pak Ustadz kira-kira? Itulah kesalahan kita, tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Berbeda pilihan silakan. Yang jadi masalah ketika kita berbeda pilihan, kita mau bertengkar, mau berkelahi. Silakan pilih tapi jangan bertengkar. Ustadz pernah di depan jemaah menyampaikan rumus mencari pemimpin. Jadi kata Ustadz bilang begini, memilih pemimpin bodoh itu adalah kesalahan. Tapi kalau mempertahankannya pun kebodohan juga. Itu jauh lebih bodoh. Jauh lebih bodoh. Iya. Artinya kan pemimpin itu biasa 2 periode. Ya. Oke lah, periode pertama kita salah. Kalau kita sudah tahu salah, lalu kita pilih kembali, ya kan? Tetapi kalau kita tidak senang kepada seseorang, jangan diburuk-burukkan. Cukup jangan pilih, selesai. Jadi apa hukumnya Pak Ustadz ketika janji calon legislatif atau calon pemimpin kepala daerah atau calon pemimpin Atau sudah pemimpin nih, disambung sama Bang Henry, ketika itu tidak ditepati atau dari awal memang diniatkan hanya untuk mengiming-imingi rakyat saja untuk mendapatkan suaranya. Apakah itu termasuk kebohongan sudah jelas atau janji palsu? Khianat namanya. Hukumnya? Haram. Jadi munafik itu kan kalau dia ngomong dia bohong. Dipercaya dia khianat. Diberi amanah dia tidak lakukan. Nah, tiga-tiganya dia sudah lakukan, bodoh kita kalau milih lagi. Baik, terima kasih. Tema pertanyaan ke-6. Buka Julid plus 62. Nah, kita akan persilakan audiens untuk langsung bertanya pada Ustaz. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rati Mustika. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau disebut UHAMKA. Ya. Jadi Ustaz, saya ingin menanyakan terkait fenomena seorang istri yang ketika menikah dia berhijab atau memakai cadar. Tapi ketika dia bercerai dengan suaminya, dia melepas hijab atau cadar tersebut. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ustadz dan apa hukumnya? Terima kasih. Yang pertama, cadar tidak wajib. Yang wajib itu seperti yang Adek pakai. Cadar itu budaya umumnya di Timur Tengah. Kenapa? Konon kabarnya, 1 menghindari panas, 2 menghindari debu. Ya kan? Tapi kalau mau pakai silahkan. Tidak pakai tidak berarti berdosa. Nah, kemudian fenomena. Kenapa sebelum menikah dia pakai jilbab, sudah menikah tetap pakai jilbab, kemudian bercerai dia buka jilbabnya. Ada kan fenomena seperti itu. Nah, itu berarti imannya longgar. Ketika sudah menikah mungkin dia menunjukkan pada suaminya, ya saya makin hancur gara-gara kamu. Kan ada protes seperti itu. Tapi kalau dia lakukan seperti itu, 2 ruginya. Sudah janda, dapat dosa pula dengan memamerkan auratnya. Bisa juga dia buka auratnya, mungkin dia merasa saya lebih cantik tidak pakai jilbab. Jadi adik-adik sekalian ini karena masih mahasiswa, ya, kamu pilih jodoh itu kata Nabi 1, pilihlah karena kecantikannya. Cantik ini penting, ya, karena dia berhadapan kita 24 jam. Baru pulang dia lagi. Mau tidur dia lagi depan kita, mau makan dia lagi. Jadi kalau casingnya jelek, nanti cepat ganti casing. Penting cantik tapi tidak boleh prioritas. Ya, karena apalagi zaman sekarang
bisa dipermak itu muka kita. Yang kedua, keturunannya. Siapa anak? Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat, anaknya Nabi Nuh. Yang ketiga kata Nabi, lihat kekayaannya. Islam tidak melarang milik materialistik, tidak. Tidak. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu, Khadijah kaya, orang paling kaya di Mekah waktu itu. Tapi tidak boleh materialistik. Nah, yang keempat, agamanya. Ibu-ibu di Makassar nanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Sebenarnya jangan salah, agama betul nomor 4, tapi tidak titik sampai di situ, koma. Ada penegasan oleh Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Tema pertanyaan ke-7. Panai. Nah, kita buka box panai, Mas Ade, silakan. Ustadz, ketika Ustadz menikah, boleh tahu Ustadz, berapa panainya Ustadz? Nah, saya waktu itu emas 333 gram, kemudian duit 333 juta, 1 unit rumah, 4 kapling tanah, dan seperangkat alat berlian, perhiasan berlian. Syukurnya bukan semua saya yang ngurus. Sahabat-sahabat yang mampu, ada yang tanggung ini, tanggung ini, tanggung ini. Akhirnya pada waktu itu saya menikah, boleh dikata duit saya tidak ada yang keluar. Itulah pentingnya kita berbuat baik kepada seorang. Makin baik kita kepada orang, maka rezeki kita makin mudah. Kalau Sherly minta mahar berapa, Sherly? Waduh. Ya. Kalau mahar itu dalam Islam, Pak Ustadz, kan adalah kemampuan laki-laki ya? Mahar itu sebaik-baiknya ringan. Ringan. Diringankan. Tapi saya mau ke satu topik, Mbak, bahwa di balik laki-laki hebat itu kan biasanya ada perempuan-perempuan tangguh. Ya. Dan biasanya Oh, nggak setuju. Nggak setuju. Nggak dibalik, di samping. Oh, di samping. Di samping. Di samping Iya. malah bukan dibalik. Iya, gimana? Benar. Tepuk tangan dulu buat Mbak Tejo dong. Gitu. Nah, biasanya minimal 2 perempuan ini adalah ibu dan istri. Ya. Pertanyaan saya adalah Mbah dan Pak Ustadz, jadi sebetulnya sosok Pak Ustadz yang kita lihat sekarang ini punya kedekatan seperti apa dengan sang ibu, dan istri itu punya kontribusi apa dalam membentuk Pak Ustadz yang sekarang dan Mbah Tejo yang sekarang? Ya, saya Untuk Pak Ustadz saya dan Mbah bersyukur Tejo. kepada Allah karena punya ibu yang melahirkan saya luar biasa. Ibu saya betul-betul orang kampung, bahasa Indonesia tidak tahu. Tapi dia menanamkan akhlak. Saya ingat ketika saya kecil, kalau saya disuruh ke tetangga, ibu saya pasti tanya, gimana adab anak saya tadi? Ibu saya ketika ditanya, istri bapak saya sudah wafat. Apa modal? Karena anak beliau banyak, tidak punya kekayaan, dia bilang apa? Saya urus anak saya, mudah-mudahan anak saya inilah menjadi kekayaan saya. Maka sebagai anak, jangan pernah rekening ibumu kosong. Sebagai anak, jangan pernah sembako di rumah ibumu kosong. Di rumahmu bisa saja sembakomu tidak ada, tapi jangan di rumah ibumu. Saya bisa begini bukan karena saya hebat, tapi karena ibu saya. Ridallah fi ridul walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tuamu, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Baik, sedikit saja Mbak Tejo ingin menambahkan tadi pertanyaan untuk Mbak Tejo juga. Saya kira waktu itu keuntungnya kami sama agamanya, Ustadz. Ini sekalian. Kalau seandainya saya dan istriku sekarang beda agama, saya akan tetap menikahinya, walaupun emang nggak setuju. Karena bagi saya cinta lebih besar dari keyakinan. Dan saya berprinsip bahwa alam semesta ini diciptakan atas nama cinta. Ya. Pertanyaan saya justru, apa pendapat Ustadz? MA tidak mengakui pernikahan beda agama. Padahal negara harus melindungi rakyatnya. Gimana kalau ada orang yang bunuh diri karena cinta dan karena nggak diakui? Ya, mohon maaf Bang kalau kita berbeda. Kalau saya beda agama tidak bisa nikah. Karena salah satu tujuan hidup kita itu mencari ridha Allah. Saya hidup paling 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun. Bagi orang beriman, ini dunia hanya sementara. Nah, kalau saya ikut nafsu misalnya ya, pendapat nafsu saya, yang penting saya cinta. Sampai seberapa lama cinta saya? Paling 70 tahun saya wafat. Ketika saya wafat tidak ikuti aturan agama, maka siallah hidup saya di akhirat. Yang saya anggap, yang saya bilang nih sorry, yang cinta beneran loh ya, bukan itu bisa mati. Ya. Mati itu artinya kalau nggak nikah itu. Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang yang dicintai. Iya juga, Mbak. Oke. Betul juga. Ya kan? Oke, baik. Terima kasih. Baik, Ustaz.
Dan inilah momen ketika Ustadz Dasat Latif menyanyikan lagu Darah Muda dari Rhoma Irama. Mari kita saksikan bersama. Nah, tebak lagu. Sudah tahu belum lagunya, Ustaz? Kalau udah tahu, coba senandungkan, Ustaz. Darah muda, darahnya pada remaja. Boleh berdiri, Ustaz. Yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Lanjutkan, Pak Nelis boleh loh yang kita. Darah muda, darahnya pada remaja. Yang maunya menang sendiri, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Tepuk tangan. Demikian tanya jawab dari kelima finalis dengan Ustadz Dasat Latif. Semoga ada manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil dari tanya jawab ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ada closing statement, cuma pengen Ustadz ngelanjutin ini kalau memang pecinta Rhoma Irama. Ya. Hidup tanpa cinta Bagaikan sayur tanpa garam.